Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir bahasan kita ya ikhwan dari kitab ringkasan Sahih Muslim adalah bab likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bahwa setiap nabi memiliki satu doa yang sangat mustajab, yaitu dan sudah didoakan di dunia oleh setiap nabi. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, adapun saya akan rahasiakan, saya akan tunda doa itu untuk syafaat umatku kelak di hari kiamat. Artinya berarti di sini bahwa tidak semua doanya Nabi, doanya Nabi itu terkabulkan. Namun setiap Nabi Allah Azza wa Jalla berikan satu doa yang memang itu mesti makbul, jurus pamungkas. Dan hampir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap Nabi sudah menyegerakan doa itu di dunia. Nabi Nuh disegerakan itu doa di dunia dan Allah hancurkan kaumnya dengan cara apa? Tenggelam. Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Yunus. Bedanya kalau Nabi Yunus kaumnya beriman pada saat mereka melihat azab sudah di atas kepala mereka. Ditinggal oleh Nabi Yunus karena marah. Kemudian begitu mereka melihat mendung hitam, awan hitam di atas kepala mereka, mereka pun yakin bahwa ini adalah azab Allah yang Nabi Yunus janjikan. Mereka pun keluar ke pegunungan dengan anak mereka, istri mereka, ternak-ternak mereka dibawa ke pegunungan. Yaj'aruna ilallah. Mereka semuanya berdoa kepada Allah, taubat kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla singkap jauhkan dari mereka azab. Wa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Nah, jadi Nabi didoakan, namun mendoakan kaumnya. Namun beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menunda
doa itu sampai kapan ya ikhwan? Sampai nanti hari kiamat, untuk dipakai mensyafaati umatnya supaya segera dihisab dan segera dimasukkan ke dalam surga. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menghindari tantangan orang-orang Quraisy. Menghindari tantangan orang-orang Quraisy karena kalau beliau kabulkan itu tantangan, habis orang Quraisy. Bahkan ketika malaikat Jibril datang menawarkan beliau untuk mengazab ahlu Taif, penduduk Taif, yang melempari beliau dengan batu, beliau pun mengatakan la. Bahkan beliau berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, mereka berbuat seperti ini karena mereka tidak tahu kebenaran. Luar biasa ya ikhwan, dakwah itu kalau kita bercermin dari akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk kepada bab terakhir dari Kitabul Iman, dan nanti setelahnya kita akan masuk ke Kitabul Wudu. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala kama fi mukhtasar sahihihi, berkata Imam Muslim, qala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa ardhah. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri ya ikhwan? Enggak apa-apa, kita kan ngajinya santai. Ada yang ingat? Tanya siapa nama bintang Real Madrid, hafal semua. Nama sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, tahu kan Khudri kan? Pohon sidr, khudr yang berduri, pohon sidr. Di dekat rumahnya ada pohon sidr besar tinggi yang banyak durinya, sehingga orang kalau nanya, Abu Sa'id yang mana ya? Abu Sa'id yang rumahnya dekat pohon sidr. Akhirnya dia bilang apa? Al-Khudri. Ini udah salah, Al-Kharbul Khudri sana. Kadang juga begitu kita, kalau nama siapa namanya Abu Muhammad yang mana ya? Abu Muhammad Kambing, karena dia jualan kambing. Tayyib, siapa nama Abu Sa'id ya ikhwan? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Apa yang antum ingat ketika mendengar nama Abu Sa'id Al-Khudri? Ada kisah beliau yang itu banyak kita praktekkan, banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin. Kisah apa? Antum kalau dengar nama Abu Sa'id Al-Khudri, apa yang antum ingat dari kisah beliau? Tentunya banyak ya, cuma satu aja yang biasa kita lewati. Siapa yang ingat? Kisah apa? Kalau ada, kadang-kadang antum itu ada di dalam hati mau jawab takut salah. Kayak takut dipotong angkanya, enggak, jawab aja. Salah enggak apa-apa. Lah orang calon gubernur aja berani nyalon pun padahal belum tentu menang. Masa kita cuma jawab aja takut? Dia sudah nyalon harus nyogok ke sana kemari, kampanye nyogok lagi. Habis waktunya kepikiran belum tentu menang pula. Dia berani, masa kita cuma jawab aja. Apa yang ada di benak antum? Jawab aja, salah enggak apa-apa. Apa? Apa itu? Paling banyak periwayat hadis Abu Hurairah. Beliau termasuk cuman yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, sahabat. Ada lagi yang lain? Ini kaitannya dengan surat Al-Fatihah. Sudah ingat kaitannya dengan surat Al-Fatihah?
Apa? Loadingnya lambat. Hah? Ruqyah, iya kan? Sudah loading. Baik. Nah, ruqyah. Ya kan, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda. Mereka pulang dari safar, capek, mereka singgah di suatu kampung. Kebiasaan orang Arab yang namanya musafir itu adalah tamu. Kenal nggak kenal, musafir itu adalah tamu. Kan ada haknya wabni sabil. Ibnu Sabil itu kan musafir. Kenal nggak kenal, antum kalau safar misalnya mampir di Tegal, udah mampir di masjid, udah tidur, tamu udah itu. Dan dijamu, itu kebiasaan orang Arab. Nah ini mereka nyasar, masuk satu kampung yang ternyata kampung itu kampung orang pelit. Nggak ada yang jamu mereka, nggak ada yang nyuguhin mereka, nggak ada yang ngundang. Sehingga akhirnya mereka terpaksa nahan lapar, nahan dahaga. Sampai akhirnya datang seorang anak perempuan memanggil mereka bahwa inna sayyidana ludigat fahal minkum min raqin, bahwa kepala suku kami, lurah kami kalau zaman sekarang disengat kalajengking. Barangkali di antara kalian ada yang bisa meruqyah. Panas, demam, itu orang disengat kalajengking. Demam tinggi, panas. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan dibarengi dengan rasa dongkol, dia enggak mikir panjang, yang jelas dia yakin Al-Quran itu adalah obat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya datang. Dia enggak mikir, dia belum pengalaman, dia belum bertanya kepada Rasulullah, belum tanya, pokoknya taunya Al-Quran itu adalah obat. Makanya kalau ada untuk demam, anak, istri atau apa saja demam, itu bacain Al-Quran. Bacain Al-Quran. Kan pernah saya ceritakan kan, ada seorang istri minta diruqyah oleh suaminya, cerita Arab. Katanya sakit, dibacain oleh suaminya apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Istrinya langsung teriak, aku udah sembuh, udah cukup. Langsung sembuh, keluar jinnya langsung. Dibaca diruqyah oleh suaminya, langsung ambil Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Langsung sembuh istrinya penyakitnya. Enggak jadi sakit. Dan nikahilah wanita yang baik 2 atau 3 atau 4, istrinya langsung teriak, aku udah sembuh, cukup, enggak usah diruqyah sama kamu. Saya enggak butuh diruqyah. Maka berangkatlah Abu Sa'id Al-Khudri, bacain sampai di sana, dibacain surat Al-Fatihah. Dibacain surat Al-Fatihah, sembuh. Satu kali baca, sembuh seakan-akan enggak ada sakit. Tapi sebelum Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah, beliau sudah perjanjian mau meruqyah, tapi ada upahnya 20 ekor kambing. Lumayan kan? 20 ekor kambing. Karena dia mau sembuh, dan ini kepala suku, otomatis apalagi kepala suku yang dicintai oleh warganya, mereka berani nyumbang. Udah saya 1 ekor, saya 1 ekor, 20 dah. Setelah sembuh, nih upahnya 20 ekor kambing. Subhanallah, cuma surat Al-Fatihah aja. Baca surat Al-Fatihah dapat 20 ekor kambing. Udah, kepala suku mereka sembuh, mereka menerima upah. Kemudian begitu mereka mau makan, mau menyembelih kambing biar makan, bentar dulu. Ini hukumnya apa ini perbuatan saya? Meruqyah, jangan-jangan hukumnya haram mengkomersilkan Al-Quran. Ini kambing kita bawa aja dulu, nanti sampai kepada Rasulullah kita tanya. Maka kambingnya mereka bawa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bertanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah? Iqsimuha bainakum waj'alu li sahman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah ruqyah. Itulah ruqyah.
sengat tawon, disengat apa saja, bacain surat Al-Fatihah. Bacain terus sengat kalajengking, bacain terus. Jangan nyerah, bacain. Ruqyah terus berkali-kali dibacain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kambingnya kalian bagi sesama kalian, bagi rata di antara kalian, saya dikasih satu bagian. Saya dikasih satu bagian. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, tapi beliau hendak meyakinkan, kata para ulama, meyakinkan kepada para sahabat, kepada Abu Sa'id dan para sahabat bahwa ini harta benar-benar halal. Bahwa ini harta benar-benar halal. Nah, makanya di antara nama, salah satu nama dari nama surat Al-Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah. Surat apa? Ruqyah. Nah, itu yang kita ingat ketika lewat seorang sahabat yang mulia ini, barakallahu fikum, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yakni kita akan teringat dengan kisah beliau pada saat meruqyah kepala suku dan beliau meminta upah kambing. Nah, dari itu halal. Qala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Adam alaihi salatu wassalam menyahut dan berkata, labbaik wa sa'daik, saya penuhi panggilanmu ya Allah, dan saya dengan senang hati, dan semua kebaikan di tanganmu ya Allah, wal khairu bi yadaik. Artinya ini menunjukkan pertama bahwa Allah azza wa jalla memiliki kedua tangan. Enggak usah ditakwil. Enggak usah ditakwil. Kamu mau mentakwil nama Allah dan sifat Allah azza wa jalla, yang ada kamu akan selalu kebentur. Allah memiliki kedua tangan. Bagaimana tangannya Allah? Enggak usah tanya. Kita enggak tahu Allahnya, kok mau nanya tangannya? Kita akan bisa tahu bagaimana tangannya Allah kalau kita tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu tangannya manusia karena kita tahu bagaimana wujudnya manusia. Maka kalau melewati nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah azza wa jalla, tekstual. Allah punya tangan, punya tangan. Bagaimana hakikatnya? Enggak boleh nanya. Syaitan hudayl. Jangan apalagi mentakwil. Sampai ditakwil maksudnya tangan itu adalah berarti kekuasaan. Karena kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Lalu kamu artikan apa tangan? Kekuasaan. Aneh. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, bukankah di dunia ini banyak manusia yang berkuasa? Jawabannya banyak kan? Berarti sama aja. Masuk dari lari dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Sama aja. Lalu apa? Allah punya tangan, selesai. Kalau begitu berarti ada jarinya, berarti ada sikunya, berarti ada kukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Itu sudah melampaui batas. Itu sudah melampaui batas. Allah azza wa jalla punya tangan, tetapi tangannya Allah azza wa jalla walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamainya. Selesai. Qala wal khairu bi yadayk. Qala yaqul akhrij ba'than nar. Kemudian Allah azza wa jalla memanggil Adam, wahai Adam, keluarkan orang-orang yang bakal dikirim ke neraka Jahannam. Allah azza wa jalla perintahkan Adam untuk mengeluarkan anak keturunannya yang bakal dikirim ke neraka Jahannam. Dan ini kan seperti yang ada di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya tatkala Allah azza wa jalla setelah menciptakan Nabi Adam, masaha dhahrah, Allah azza wa jalla mengusap punggung Adam, dan kemudian Allah azza wa jalla menampakkan anak keturunan Adam dari pertama sampai terakhir.
Qala man haula'i ya Rabb, sebelah kanan. Adam bertanya, siapa mereka-mereka ini ya Allah? Qala haula'i dzurriyyatuka ila yaumil qiyamah. Mereka-mereka ini adalah anak keturunan wahai Adam sampai hari kiamat. Yang sebelah kanan ahlul jannah, yang sebelah kiri ahlun nar, sudah diperlihatkan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka ketika hari kiamat Allah azza wa jalla memanggil Adam, ya Adam, akhrij ba'than nar, keluarkan dari anak keturunanmu ini wahai Adam perwakilan-perwakilan yang bakal dikirim ke neraka jahanam. Qala wa ma ba'tsun nar. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam bertanya, berapa orang yang harus dikirim ke neraka ya Allah? Untuk perwakilan ke neraka berapa orang? Qala min kulli alfin tis'atun wa tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'ina. Kata Allah azza wa jalla, dari setiap 1000 orang 999. Allah. Berarti banyakkan ahlul jannah apa ahlun nar? Hah? 1000 orang. Kata Allah azza wa jalla, ambil dari 1000 orang ini 999 orang dikirim ke neraka. Yang ke surga berapa orang? Cuman 1%. 1 orang toh. Astaghfirullahaladzim. Faqala fadzalika hina yashibu as-saghir wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada saat itu, pada saat mendengarkan dialog antara Allah azza wa jalla dengan Adam, anak kecil pun mendadak tua, wanita yang hamil mendadak melahirkan, dan orang-orang pada saat itu terlihat dalam keadaan mabuk, padahal mereka sedang tidak mabuk, melainkan azab Allah yang dahsyat. Mereka berpikir, siapa ini satu ini? 999 orang masuk neraka, yang ke surga hanya 1. Dan ini berarti sekali lagi, ya Allah, lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anam, sampai ke kalimat wa qalilum ma'hum, sangat sedikit orang yang bersyukur. Faqala fashtadda dzalika 'alaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, para sahabat pun merasa keberatan pada saat mendengarkan hadis ini. Merasa keberatan. Jelas kita pun juga akan merasa, ya Allah, dari setiap 1000 yang masuk surga hanya 1, yang masuk neraka 999 orang. Ini dari mana ini? Berarti kalau 10.000 yang masuk surga hanya berapa orang? Hah? Penduduk Pemalang berapa orang? Berapa ribu? Hah? Ya, harusnya yang tahu pernah jadi bupati ini atau catatan sipil. Kira-kira berapa penduduk Pemalang? 2 juta. 2 jutaan ya, Masya Allah. Berarti yang masuk surga cuma berapa? Hah? Cuma 20? Hah? 2000? 2000. Masya Allah. Ya wajar para sahabat merasa keberatan.
mendengarkan hadis ini. Dari 1000 orang yang masuk neraka, 999 orang, yang masuk surga hanya 1 orang. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, fashtadda alaihim dzalik. Para sahabat merasa keberatan. Faqalu ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikar rajul. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu 1 orang itu ya Rasulullah? 1 orang itu siapa? Penasaran mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada mereka, para sahabat. Kata Rasulullah, bergembiralah kalian, karena sungguhnya 999 ini dari marga Ya'juj dan Ma'juj, yang 1 ini dari bangsa kalian. Yang menjadi pertanyaan di sini ya ikhwan, Ya'juj dan Ma'juj ini berarti nabi keturunan Adam atau alam keturunan jin ya ikhwan? Keturunan Adam, sama dengan kita ini. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan sifat atau ciri-ciri mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Futsul unuf, sigharul a'yun, ka'anna wujuhahumul mijannul mitraqah. Naam, hidungnya pesek, matanya kecil, wajah mereka bundar seperti lempengan palu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kita, dari bangsa manusia, bukan dari makhluk jin, bukan. Nah, jadi berarti sekarang perbandingannya Ya'juj dan Ma'juj dengan kita manusia biasa, perbandingannya berapa? 999 Ya'juj dan Ma'juj, kita hanya 1. Ini kan berarti umat yang sangat luar biasa. Tetapi Allah Azza wa Jalla rahasiakan keberadaan mereka. Umat yang sekarang sedang dipenjara dan ditahan oleh siapa ya ikhwan? Oleh Dzulqarnain. Oleh Dzulqarnain. Ketika Dzulqarnain menjelajahi sang penjelajah dunia, jangan mau dibodohin oleh materi barat bahwa penjelajah dunia adalah Columbus. Itu pembodohan. Penjelajah dunia adalah Dzulqarnain. Sampai ke tempat terbit matahari, berjalan lagi sampai ke tempat tenggelam matahari, kemudian berangkat sampai beliau mendapatkan Bainas Saddain. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka diapit 2 gunung raksasa. Bainas Saddain, antara 2 gunung. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dzulqarnain bertemu dengan orang-orang yang hampir mereka ini tidak bisa berbicara, tapi giliran berbicara kok fasih banget kepada Dzulqarnain. Qalu ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Itu kan fasih banget mereka berbicara, tetapi sebelumnya Allah mengatakan la yakaduna yafqahuna qawla, hampir-hampir mereka ini tidak bisa berbicara. Artinya kata para mufassirin, mereka hampir tidak bisa berbicara karena takutnya mereka. Nah, kamu lagi disidang, padahal punya bukti-bukti, tapi ini di depan kamu masalahnya para saksi, salah dikit langsung dipelototin. Nggak bisa bicara kamu, gugup. Mereka nggak bisa bicara karena takutnya mereka kepada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka hidup diintimidasi, ditekan oleh Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka pun memanfaatkan kesempatan ketika Dzulqarnain datang dan mereka menyampaikan kepada Dzulqarnain. Kemudian Dzulqarnain mengatakan fa'inuni aj'al bainakum wa bainahum radmah. Kata Dzulqarnain, kalian bisa bantu saya akan menjadikan benteng antara mereka dengan kalian.
atuni zubaral hadid. Kemudian Dzulqarnain meminta lempengan-lempengan besi. Lempengan-lempengan besi panjang tinggi, sampai kemudian ketika diberdirikan lempengan besi itu tinggi sama, barulah kemudian Dzulqarnain mengatakan atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra. Ilmu las pertama kali dalam Al-Quran. Subhanallah kan? Itu lempengan-lempengan besi ketika sama lurusnya, kemudian oleh Dzulqarnain ketika sudah sama lurus, kata Dzulqarnain, bakar sampai panas, sampai memerah. Qala anfukhu, nyalakan api, dibakar itu besinya. Dibakar, begitu besinya mulai memerah semuanya, atuni ufrig alaihi qitra. Kata Dzulqarnain, ambilkan timah. Kemudian setelah itu ditetesin dengan timah dan nempel satu dengan yang lainnya. Ilmu las luar biasa. Canggihnya teknologinya Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang bisa nyanyi. Sudah ditempel. Setelah itu apa kata Dzulqarnain? Famastata'u an yadhharuhu famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Kata Dzulqarnain, mereka tidak bakal mampu untuk memanjat tembok ini dan tidak bakal mereka bisa menjebolnya. Namun kata Dzulqarnain apa? Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kata Dzulqarnain, semua ini saya berhasil memisahkan kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj. Semua ini karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nanti suatu saat kalau sudah datang perintah Allah Azza wa Jalla, bakal pecah ini tembok Ya'juj Ma'juj. Rasulullah ketika tidur di rumahnya Zainab, tengah malam beliau bangun. Tengah malam beliau bangun langsung bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wailul lil arab min syarrin qad iktarab, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Rasul ketika tidur di rumah Zainab tiba-tiba bangun tengah malam bertakbir mengucapkan la ilaha illallah, celaka kalian bangsa Arab, demi Allah malam ini sudah jebol benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan jari jempol dengan jari tengah, jari telunjuk. Sudah mereka berusaha melubangi Ya'juj Ma'juj, mereka terus berusaha melubangi. Kata Rasulullah sudah terbuka seukuran jari. Sampai Zainab kemudian berkata, ya Rasulullah, anahlak wa fina salihun. Ya Rasulullah, kita banyak orang-orang saleh, banyak sahabat, banyak ulama, banyak orang saleh. Apa mungkin Allah binasakan kita? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kathura al-khabath. Bisa saja Allah binasakan walaupun banyak orang saleh, tapi kalau keburukan, kalau kemaksiatan merajalela, bisa saja Allah binasakan. Itu Ya'juj Ma'juj. Mereka terkurung di sana. Mereka beraktivitas setiap hari. Mereka nikah, mereka berhubungan, mereka punya anak, punya keturunan, sampai perbandingannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1000 dari umat Ya'juj dan Ma'juj, kalian satu. Ya'juj satu umat, Ma'juj satu umat, dan masing-masing semuanya sama dengan kita. Maka ketika hari kiamat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika hari kiamat Allah memanggil Adam, ambil dari umatmu utusan untuk dimasukkan ke neraka jahanam. Adam bertanya, berapa ya Allah? Dari setiap umatku ini saya mengambil berapa orang untuk dimasukkan ke neraka? Kata Allah Azza wa Jalla, ambil dari 1000 orang, 999 orang kirim ke neraka, yang satu masuk surga. Para sahabat kaget, sedih, berat mendengar itu. Ya Rasulullah, man dzalika rajul?
Ya Rasulullah, kira-kira dari 1000 orang yang satu masuk surga itu siapa ya Rasulullah? Mudah-mudahan saya aja ya Rasulullah, yang lain masuk neraka nggak apa-apa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abshiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajulun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah bergembiralah kalian. Karena 999 itu dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj, sedangkan satu itu adalah dari bangsa kalian. Ya Allah, jangan lihat Ya'juj Ma'juj, ngeri. Karena Ya'juj Ma'juj kerjaan mereka apa? Mufsiduna fil ardh. Tidak ada lain kecuali berbuat kerusakan di muka bumi. Kapan mereka ini diizinkan oleh Allah keluar ya ikhwan? Tahun berapa kira-kira? Hah? Rahasia Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan mengizinkan mereka keluar di permukaan bumi, pecah benteng mereka, pecah belenggu mereka. Allah rahasiakan dengan adanya alat yang canggih sekarang, adanya peledak, adanya helikopter, tetap aja nggak ditemukan itu benteng mereka. Allah rahasiakan. Sampai ada salah satu khalifah Bani Abbasiyah penasaran, Al-Ma'mun kalau tidak salah. Dia pun penasaran, memerintahkan orang, coba kamu cari, selidiki benteng Ya'juj Ma'juj, penasaran. Pulang melaporkan, mereka menemukannya di daerah mana itu katanya? Di daerah Timur Tengah atau negara Asia? Hah? Negara Asia. Yang penting sudahlah, mau Timur Tengah mau Asia, pokoknya mudah-mudahan kita jangan. Alhamdulillah. Nah, mereka diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla pecah itu bentengnya setelah turunnya Nabi Isa bin Maryam, setelah terbunuhnya Dajjal. Setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa bin Maryam, kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi Isa bersama pengikutnya untuk berlindung ke hutan, ke pegunungan. Maka kemudian Allah keluarkan, pecahkan benteng Ya'juj Ma'juj. Mereka membunuh, merampok, habis pokoknya kerusakan di muka bumi. Seperti yang Allah katakan, mufsiduna fil ardh. Sampai ketika mereka merasa sudah menguasai bumi 100%, mereka pun mengatakan, saatnya kita menyerang penduduk langit. Sombongnya itu coba. Saatnya kita menyerang penduduk langit. Maka mereka pun mengarahkan panah-panah mereka ke langit. Diarahkan, dan sebagai fitnah untuk mereka, Allah Azza wa Jalla kembalikan anak panah mereka dengan berlumur darah. Otomatis kalau berlumur darah, sombongnya tambah mantap. Ternyata penduduk langit pun bisa kita kalahkan. Di tengah keangkuhan dan kesombongan, Allah Azza wa Jalla matikan mereka mautata rajulin wahid. Allah Azza wa Jalla matikan mereka ibarat satu nyawa habis. Apa beratnya bagi Allah Azza wa Jalla mau melawan kekuatan Allah? Mati. Kemudian Allah mengutus burung untuk mengangkat bangkai-bangkai mereka, kemudian dibuang di tempat yang Allah sudah izinkan. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menurunkan air hujan, membersihkan bumi dari bangkai-bangkai mereka. Baru kemudian Allah perintahkan Nabi Isa dan kaum muslimin keluar dari persembunyiannya, dan kembalilah keberkahan di muka bumi saat ini. Sudah, setelah itu kiamat sudah. Nah, di hari kiamat barulah kemudian Allah Azza wa Jalla pertemukan semua ini. Umat Ya'juj Ma'juj, umat yang Nabi Adam, pertemukan. Wahai Adam, akhrij ba'than nar. Wahai Adam, keluarkan dari umatmu ini perwakilan untuk saya kirim ke neraka Jahannam. Ya Rabb, wa ma ba'thun nar. Kata Adam, wahai Rabbku, berapa jumlah yang harus saya kirim ke neraka Jahannam? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'in.
Kata Allah Azza wa Jalla, dari setiap 1000 orang 999 orang, para sahabat pun menepuk megang kepala merasa, ya Allah, siapa ini yang satu ini? Maka Rasulullah pun mengatakan, mereka ini adalah, ya, dari 999 itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, satu itu adalah kalian, umat Islam. Berarti kan ringan. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Jiwa kita ini, nyawa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala inni la atma'u an takunu rubu'a ahlil jannah. Saya berharap, kata Rasulullah, kalian menjadi 1/4 ahlul jannah. 1/4 ahlul jannah dibandingkan dengan siapa ya kawan? Dengan umat-umat yang lain. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh. Padahal kan kita tahu mereka ini kan nabi, ribuan loh itu nabi. Tapi kita ambil sajalah pengikut nabi yang paling banyak pengikutnya Nabi Bani Israel kan Nabi Musa. Nabi Nuh juga ada pengikutnya, Nabi Adam. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kalian satu umat saya saja, umatnya Nabi Muhammad, saya berharap kalian ini sudah bisa menempati 1/4 surga. Yang lain itu umatnya nabi-nabi yang terdahulu. Kan kabar gembira berarti. Qalu fahamidna Allah ta'ala wa kabbarna. Maka kami pun memuji Allah dan bertakbir, Allahu Akbar. Berarti luas. Dari umatnya satu nabi, Nabi Muhammad 1/4 ahlul jannah, luar biasa. Sisanya siapa? Umatnya Nabi yang lain. Berarti kan banyak sekali umat ini yang masuk surga. Qala walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu thuluth ahli jannah fahamidnallaha wa kabbarna. Setelah itu Rasulullah berkata lagi, saya justru berharap mudah-mudahan kalian bisa menjadi 1/3 penghuni surga. 1/3 yang lain, umat yang lain, umatnya para anbiya yang lain, 1/3 ahlul jannah. Qala, kita selesaikan dulu hadisnya tanggung biar nyambung. Qala walladzi nafsi biyadihi inni la atba'u an takunu syatra ahlil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, harapan saya kalian adalah justru separuh penghuni surga. Dari 1/4 naik 1/3, setelah itu naik separuh. Jadi surga diparuh 1/2-nya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, 1/2-nya umat nabi-nabi yang terdahulu. Kemudian beliau mengatakan, inna mathalakum fil umami kamathali sya'ratil bayda fi jildi thawril aswadi awir rakmati fi dhira'il himar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan umat-umat yang lain itu adalah seperti kasya'rati al-bayda fi jildi thawril aswad, seperti helaian, sekumpulan bulu putih di tengah-tengah sapi yang berbulu hitam, atau seperti titik yang ada pada titik yang berwarna lain pada sikunya himar atau keledai. Itu gambarannya. Perhatikan di sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini wahai umat Islam, dibandingkan dengan umat-umat yang lain, perbandingan kalian itu ibarat bulu putih
sekumpulan helai beberapa bulu putih di tengah-tengah sapi yang berwarna hitam. Kadang-kadang ada hewan begitu. Atau kambing kadang-kadang warnanya hitam, lututnya ada putih-putihnya. Itulah perumpamaan kalian dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kita paling kecil. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, dan itu janji dari Allah azza wa jalla, umat Islam akan menempati separuh dari surga yang Allah azza wa jalla siapkan. Dan ini menunjukkan apa ya ikhwan, keutamaan umat Islam. Menunjukkan barakallahu fikum keutamaan umat Islam, dan juga menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabiur Rahmah, dan juga menunjukkan dahsyatnya neraka Jahannam. Dari 1000 orang 999 orang masuk neraka kecuali satu. Dan ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwa asal hukum Ya'juj dan Ma'juj apa ya ikhwan? Memang berbuat kerusakan. Mereka memang berbuat kerusakan. Nah, makanya akhirnya dibentengi oleh Dzulqarnain. Na'am barakallahu fikum. Kita azan dulu baru kita lanjut. Baik, kita lanjutkan barakallahu fikum seperti yang tadi kita jelaskan. Setelah hadis terakhir dari Kitabul Iman, kita masuk kepada Kitab Al-Wudu. Al-Wudu ya ikhwani, ini berwudu. Al-Wudu air wudu. Wudu berwudu, al-wudu air wudu atau tempat wudu. Itu perbedaan di dalam bahasa Arab. Isya, salat isya. Asya, makan malam. Isya, salat isya. Asya, makan malam. Naam. Qala kitabul wudu, kitab al-wudu. Qala babun la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahur. Bab yang pertama, bab Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Bersuci pertama dari hadas.
kesucian tempat, kesucian pakaian, kesucian badan. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Maka sebelum kita salat barakallahu fikum bersuci, maka demikian pula barakallahu fikum ya ikhwan, bukan hanya sekadar kita mensucikan anggota badan kita, tapi juga sucikan lisan kita. Bukan hanya sekadar mensucikan lisan juga, tapi sucikan hati kita. Sucikan hati dari dendam, dari hasad, dari kebencian, karena itu juga akan berpengaruh dengan kesehatan kita ya ikhwan barakallahu fikum. Sucian. Qala wa an Mus'ab ibn Sa'ad qala dakhala Abdullah ibn Umar ala ibn Amir ya'uduhu wa huwa maridun. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu pernah masuk menemui Ibnu Amir pada saat sakit, ditengok. Faqala ala tad'u Allah li ya Ibn Umar. Maka Ibnu Amir kemudian berkata, doakan saya kepada Allah wahai Ibnu Umar. Ini yang dinamakan apa ya ikhwan? Tawassul. Jadi tawassul itu hal yang lumrah, cuman dikemas seakan-akan susah amat. Padahal tawassul itu kan setiap hari kita tawassul. Telepon orang tua, tolong doakan, mudah-mudahan saya bisa, saya lagi merintis bisnis, mudah-mudahan bisa sukses. Itu kan tawassul. Tawassul itu artinya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dengan perantara. Hal yang sepele, yang dipersusah, yang dipersulit, sehingga sampai dibahas panjang lebar. Padahal sebenarnya hal yang lumrah, tawassul itu. Cuman karena dipahami oleh sebagian orang tawassul dengan kuburan, akhirnya dibahas. Tawassul kok dengan kuburan? Apa emang kuburan bisa menyampaikan doa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Katanya ini kuburan wali. Kuburan wali. Semenjak kapan Allah mengizinkan kita tawassul dengan kuburan wali? Walinya para wali adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan Abu Bakar, Umar mengajarkan untuk tawassul ke kuburan Rasulullah pada saat berdoa? Kan enggak ada. Enggak ada. Dari hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas, tidak perlu dibesar-besarkan, itu dipersulit, dibahas seakan-akan suatu hal yang sangat berat, padahal sepele sebenarnya. Sepele sebenarnya. Mau ada ulama, kata ulama ini, kata ulama ini, kata ulama ini, kamu jangan hanya berpegang dengan ucapan ulama. Lihat prakteknya para sahabat, titik. Lihat prakteknya para sahabat. Mau difatwakan imam ini, imam itu, lihat prakteknya para sahabat. Selesai. Kata Ibnu Amir, ala tad'u Allah li ya Ibn Umar. Wahai Ibnu Umar, apa kamu enggak doakan saya? Tolong doakan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla lewat tawassul, perantara. Suami pergi kerja, pesan ke istrinya, saya mau pergi kerja, tolong doakan saya kepada Allah biar bisa sukses dan selamat. Allahumma amin. Didoakan. Didoakan. Pulang-pulang laporan, alhamdulillah saya dapat duit sekian, tolong dong doakan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Tawassul. Kenapa? Manusia ini kan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Maka Abdullah ibn Umar pun mendoakannya. Mendoakan. Termasuk sunnah pada saat kita menjenguk orang sakit, kita doakan dia. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abdullah ibn Umar,
Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Antum sudah berwudu, ternyata pakaiannya najis dan itu kamu tahu, ya enggak, tetap Allah enggak terima. Maka itu pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Banyak orang kadang-kadang dia nggak tahu apa itu yang namanya mandi junub. Yang penting taunya keramas gitu aja. Mandi besar. Kamu keramas mandi besar ini apa ini? Niatnya apa ini? Kamu niatnya apa? Keramas. Keramas berarti bahasa Arabnya kirdun zahab. Kan keramas itu. Orang yang kaku-kaku bahasa Arabnya keramas kirdun zahab. Kamu mandinya apa niatnya? Enggak cukup kamu niat keramas. Enggak cukup kamu niat mandi besar. Niatnya apa? Mandi janabah. Niatnya mandi janabah, mandi junub. Khususkan niat itu mandi junub. Kenapa? La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat tanpa ada bersuci. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub maka bersucilah. Mandi apa niatnya? Mandi janabah. Setelah berhubungan dengan istri atau mungkin mimpi basah atau intinya keluar mani, maka niatnya mandi janabah. Istrinya mandi, niatnya mandi janabah. Suaminya mandi, niatnya mandi janabah. Tanpa niat nggak sah. Berarti sholat kita akhirnya sholat tanpa bersuci. Itu pentingnya ilmu. La yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Dan tuhur di sini lebih umum daripada kalimat bighairi wudu. Kalau yang masyhur Allah tidak menerima salat tanpa wudu, itu sudah masyhur. Cuman di sini riwayat Muslim lebih umum tanpa bersuci. Lebih umum daripada berwudu. Ada orang yang berwudu tapi enggak bersuci. Berwudu tapi tidak bersuci. Kenapa? Dia misalnya habis kencing, ternyata enggak membersihkan kemaluan, dia enggak cebok, kemudian dia berwudu, salat apa sah? Enggak sah. Nah, kenapa enggak sah? Celana ada najisnya. Dia tadi kebelit kencing, nyopir mobil, nyopir truk, kebelit kencing, ambil bahu jalan, parkir, kencing, kemudian karena enggak ada air, paling bior aja, habis itu burungnya digoyang-goyang, sentil-sentil udah masuk. Nah kan gak sah itu. Padahal kalau gak ada air, semestinya penggantinya air apa ya kawan? Istijmar. Apa itu istijmar? Membersihkan kotoran dengan batu. Atau kalau ada tisu-tisu, atau kalau ada batu, yang penting 3 kali ambil batu kerikil, ambil digosok, dibersihkan itu kubul atau dubur 3 kali, atau lebih sampai benar-benar pastikan bersih. Atau kalau daun juga cukup. Atau mungkin kalau memang posisi dia lagi berdiri, kan bisa itu ditempelkan di bodi truknya, digosokkan, kan bisa kan? Atau mau lebih seram lagi, di knalpotnya, cepat kering itu di knalpotnya. Nah itu kan istijmar namanya. Gak ada air, istijmar. Yang penting dikeringkan. Tapi kalau kemudian hanya digoyang-goyang, hanya disentil, habis itu nggak sah sholat kamu. Kalaupun kamu mau sholat, ya berarti ganti, dilepas tuh pakaiannya dan bersihkan dulu. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahur. Makanya akhirnya banyak orang yang sholat, tapi hikmah daripada sholat itu nggak terasa. Padahal Allah sudah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu kamu dapat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Tapi karena tahur kesucian tidak dijaga, akhirnya sholatnya jalan, ngeslotnya jalan. Gak tahu masih ada nggak sekarang? Kan katanya udah pada diblokir, bahkan ditangkap ini. Jalan, sholatnya jalan, ngeslotnya jalan, zinanya jalan. Di mana hikmah sholat? Ternyata sholat nggak benar, nggak beres. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur, wala sadaqatan min ghulul. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari ghulul. Al-ghulul kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-khiyanah. Dari harta hasil khianat. La ilaha illallah. Kata wa kuntu 'alal Basrah. Ibnu Amir mengatakan, dan saya pada saat itu sebagai gubernur Basrah. Kata Imam An-Nawawi, ma'nahu annaka lasta bisalimin minal ghulul faqad kunta waliyan 'alal Basrah wa ta'allaqat bika tabi'atun min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad wa la yaqbalu ad-du'a liman hadhihi sifatuh kama la yaqbalu as-salatu wa sadaqatu illa min mutasawwinin. Wa dhahir wallahu a'lam anna ibn Umar qasada zajra ibn Amir wa hathahu ala taubah. Naam. Subhanallah ya ikhwan. Minta didoakan malah disampaikan hadis. Kata Ibnu Amir, ini gubernur Basrah, dijengok, sakit dijengok oleh Abdullah Ibnu Umar. Kata Ibnu Amir, wahai Abdullah Ibnu Umar, doakan saya, karena ini bukan mukibbin, jadi enggak minta berkah. Kalau muhibbin kan mukibbin minta berkah. Nah, dia tolong doakan saya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu enggak mendoakan Allah yashfi, syafakallah, enggak. Abdullah ibnu Umar mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil khianat. Titik. Ini ucapan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu sangat menyentuh Ibnu Amir. Dia mengatakan, posisi saya saat itu sebagai gubernur Basrah. Dan Abdullah ibnu Umar kan tahu yang namanya seorang gubernur mesti banyak hal-hal yang berkaitan dengan haknya manusia, belum lagi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Mesti dia banyak melalaikan haknya Allah Azza wa Jalla ataupun haknya manusia. Ini zaman dahulu, gimana zaman sekarang? Sudah, maka Abdullah ibnu Umar faham bahwa kamu kalau berdoa kepada mayit, kamu dinasihati. Intinya kata Imam An-Nawawi, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bermaksud memberikan pelajaran kepada orang ini, Ibnu Amir, bahwa harta kamu selama ini terlalu banyak bersangkutan dengan haknya orang. Mau bicara pemerintah yang bersih zaman sekarang. Kalau pemerintah yang bersih itu bersihkan apa? Pajak, jangan pernah ngambil pajak dari rakyat, itu baru pemerintah bersih. Nggak ada pajak. Pajak kendaraan, pajak rumah, pajak napas. Itu kalau mau benar-benar bersih, nggak ada pajak. Pajak itu termasuk penghasilan pemerintah yang haram. Jadi mau bilang sekarang ini gubernur bersih, ini gubernur bersih, mau bersih seberapa bersihnya? Maka Abdullah ibnu Umar faham dari mana harta kamu. Nah, dari mana harta kamu? Maka Abdullah ibnu Umar langsung namparnya dengan kalimat, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci,
Artinya, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari harta hasil hianat. Intinya dari hasil yang haram. La yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Artinya kata Imam Nawawi, kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kamu berdoa kepada Allah siang dan malam. Kamu doa kepada Allah siang dan malam, Allah tidak kabulkan doa kamu, koreksi diri. Bisa jadi hatimu gak bersih, bisa jadi hartamu gak bersih. Itu maknanya, diantaranya. Kamu berdoa kepada Allah, Allah tidak kabulkan, koreksi dua hal ini. Koreksi hatimu. Berdoa kepada Allah, kenapa Allah tidak kabulkan? Bisa jadi hatimu gak bersih. Bisa jadi hatimu gak bersih. Ternyata selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menyelipkan di dalam doanya kehancuran kepada orang lain. Tidak mungkin. Itu sudah bertentangan itu. Karena dia dendam kepada orang, dia selalu doa kepada Allah untuk kehancuran seseorang, yang ada malaikat mengaminkan doamu dan mengembalikannya kepada diri kamu sendiri. Yang kedua, hartamu gak bersih. Maka akhirnya diakui oleh Ibnu Amir, kenapa Abdullah ibnu Umar berkata seperti ini, saya minta didoakan malah menyampaikan hadis ini, karena dia ngerti saya saat itu sebagai gubernur di Basrah. Ngerti dari mana harta saya. Ini namanya wibawa, izzah. Yang namanya orang berilmu, barakallahu fikum ya ikhwan, kalau punya ilmu, punya harga diri. Jangan pernah menjilat kepada pejabat. Itulah makanya muncul istilah kita sekarang ini apa ya ikhwan? Sekarang itu kalau kamu gak punya titel, gak punya ijazah, gak ada harganya masyarakat. Sampah masyarakat. Yahudi macam apa lagi itu pemikiran seperti itu. Itu ada orang punya titel jenderal, profesor, doktor, ketika dia korupsi ada nilainya enggak? Jenderal ketika ketahuan istrinya selingkuh ada harganya enggak? Enggak ada. Jadi kadang-kadang kita ini akhirnya terbawa juga. Kamu kalau nggak ada ijazah mau makan apa? Sekarang ini, kalau ada orang bilang begitu, ajak dia makan di warung makan. Bawa ijazah S3mu itu bawa. Kita makan di warung makan. Habis makan bayar tuh pakai ijazahmu. Laku nggak itu ijazah? Yang ada bayar pakai duit atau pakai ijazah? Itu akhirnya nilai-nilai keikhlasan itu, sekarang yang namanya nilai keikhlasan belajar ilmu itu semakin tipis. Kalau dulu kan ijazah kebanggaan kita waktu pesantren-pesantren tahun 2000 ke bawah, kebanggaan seorang santri kan ijazah tertingginya dia ketika dia bisa baca kitab gundul. Dia bisa baca kitab gundul, bisa mengartikan, bisa menerjemah, pulang bisa berdakwah di kampung, itu sudah ijazah luar biasa. Sekarang enggak. Pokoknya ngejar. Nah, akhirnya apa ya, kawan? Hasilnya juga lain. Kalau dulu orang tua kita, doktrinnya kita apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu orang tua kita zaman dahulu. Orang tua zaman sekarang apa? Gantungkan cita-citamu setinggi titel. Pokoknya saya ingin kamu harus jadi S1. Kamu harus jadi S2. Kamu harus kuliah. Kamu ajib. Kok nggak kayak orang tua kita zaman dahulu ya? Orang tua kita zaman dahulu, nak gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sekarang enggak. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, orang yang ada di dalam benaknya akhirnya cita-citanya pingin punya titel, setelah punya titel pengangguran. Kita bukan berarti mengharamkan ya ikhwan, cuma jangan dijadikan syirik gitu loh. Jangan dijadikan syirik. Kamu sekarang kalau nggak ada titel itu nggak ada nilainya di masyarakat, nggak ada harganya di masyarakat. La ilaha illallah. Titelmu besar, S3 tapi nggak punya akhlak, ada nilainya nggak di masyarakat? Nggak ada nilainya. Kamu punya titel panjang 1 meter tapi nggak punya akhlak, sombong, dihargai nggak? Nggak bakal dihargai. Kamu nggak punya titel tapi kamu akhlak, apalagi berilmu, hafid Quran, kamu rajin salat malam, kamu rajin ibadah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan meletakkan rasa cinta di hati orang lain kepada dia.
Subhanallah. Apa yang kurang sekarang? Bangga kalau orang punya titel, punya ilmu, rajin ibadah, punya akhlak luar biasa. Tapi jangan dijadikan satu-satunya kebanggaan. Kamu gak bakal bisa kerja sekarang kalau gak ada ijazah. Itu sama saja melecehkan bapak dan ibumu. Kalau seandainya didengar bapak dan ibu kita, mungkin ditampar itu kita. Kamu saya sekolahkan ini, titelnya bapakmu ini apa? Kamu gak menghargai saya, kurang ajar kamu. Sekarang gak bisa apa-apa kalau gak ada ijazah. Ibu kita marah. Ibu kita buta huruf, suruh nulis aja gak bisa. Suruh tanda tangan, urus KTP, garis doang. Gitu. Buta huruf. Kita bersaudara 5 orang, 10 orang, 11 orang. Sekolah semua, jadi besar semua. Orang tua kita gak punya titel. Titelnya mereka apa? Petani. Apa yang kurang? Jadi ini orang melecehkan orang tuanya sendiri, orang yang mengatakan seperti itu. Kamu gak bisa kerja sekarang kalau gak punya ijazah. Astagfirullahaladzim. Semenjak kapan Allah menggariskan bahwa Allah memberi rezeki berdasarkan ijazah? Punya ijazah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kerja di warung makan cuci piring. Ijazah SMA. Kerja di pabrik sarung. Ijazah SMA ngelipat sarung. Ya Allah. Sekali lagi kita bukan meremehkan, bukan merendahkan. Silahkan, tetapi jangan dijadikan syirik. Kamu makan apa kalau gak ada ijazah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semenjak kapan Allah memberi rezeki berdasarkan ijazah? Kambing gak punya ijazah makan tiap hari kerjanya. Kadang-kadang akhirnya ikhwan kita pun juga begitu. Gak peduli pondoknya itu mau ini, pokoknya yang penting saya ijazah, anak saya harus ijazah, harus anak saya ijazah. Ujung-ujungnya begitu jadi ijazah, dapat ijazah juga pengangguran. Kenapa? Memang doanya sebatas ijazah. Doa itu seperti orang tua kita dulu dong. Camkan kepada anak-anak kita, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Mau makan apa kalau nggak ada ijazah? Ajak aja, ayo kita ke warung sekarang. Kamu bawa ijazah. Kamu yang bayar tadi ya, pakai ijazah. Ya. Coba kamu bayar itu pakai ijazah. Jadi, subhanallah, Abdullah bin Umar berwibawa luar biasa. Kamu nggak punya ijazah, punya ilmu, punya hafalan, punya akhlak, punya ilmu, nggak bakal diundang di instansi-instansi karena nggak punya titel. Nggak usah kecil hati. Gak taunya Allah giring rezeki kamu, donatur datang, kamu bikin masjid sendiri. Ya. Saya punya masjid, saya punya pondok, saya punya ini. Ada orang mau undang, titelnya apa ini Ustaz? Gak ada titel, saya gak butuh diundang kalian. Saya punya masjid, saya gak perlu undang kalian juga kok. Selesai. Apa perlu sekarang? Lagi pula yang kedua ya ikhwan. Semenjak kapan kita di dunia ini diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari supaya dihormati orang? Supaya dipandang orang, cari muka terus pada orang, akhirnya gak punya harga diri. Di dalam muqaddimah Syarah Tahawiyah Imam Ibn Abil Izz, beliau mengatakan, ridwan nas ghayatul la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak bakal kamu bisa capai. Gak usah jauh-jauh, saya kasih contoh. Kamu bisa gak mencapai ridho istrimu? Hah? Dia minta kamu beliin motor, sogok dia pakai motor. Syukur kalau bertahan 1 hari itu ridhonya. Nah, habis minta itu beli apa lagi, handphone. Udah, kamu belikan. Syukur kalau kamu bisa mencapai ridhonya bertahan 1 hari 2 hari. Habis itu udah berubah lagi. Padahal baru satu perempuan. Susahnya nyari ridhonya luar biasa. Apalagi ini satu pemalang misalnya. Ridwan nas ghayatul la tudrak. Maka barakallahu fikum, silahkan mau sekolah mau apa, tapi jangan abaikan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Anak-anak kita jangan didoktrin untuk mengejar sebatas titel, sebatas ijazah, jangan.
Al-Imam Ahmad ketika ditanya, "Ma huwal ikhlas fi talabil ilmi ya Imam?" Apa itu kategori ikhlas dalam menuntut ilmu hai Imam? Beliau mengatakan, "Antarwiya bihi islaha nafsik, thumma islaha ghairik." Ikhlas itu di dalam menuntut ilmu adalah engkau berniat untuk memperbaiki dirimu sendiri pertama kali, setelah itu berniat untuk memperbaiki orang lain. Bukan kita. Abdullah ibnu Umar begitu berwibawa. Begitu berwibawa barakallahu fikum di hadapan Ibnu Amir sebagai gubernur. Ud'u li Ibnu Umar, doakan aku ya Ibnu Umar. Ibnu Umar tahu, saya mau doakan kamu iya, tapi saya tahu harta kamu dari mana. Saya tahu kehidupan kamu bagaimana seorang pejabat. Maka Ibnu Umar mengatakan, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Allah azza wa jalla tidak menerima orang sedekah dari harta hasil tipuan, hasil menipu. Berarti apa di sini? Kan umum. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, termasuk bersuci yang dimaksud di sini mensucikan hati, mensucikan harta, mensucikan badan dari najis. Umum Abdullah bin Umar. Artinya kalau salatmu supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, berbenah kamu hai Ibnu Amir. Bersuci kamu dari dasar, hatimu sucikan, hartamu sucikan. Kamu bersedekah banyak, jangan merasa kamu telah memakmurkan masyarakat, kamu banyak bersedekah, kamu banyak memberikan bansos. Kamu sadar dari mana itu bansos kamu ambil? Dari mana itu bansos kamu ambil? Kamu berikan bansos dalam bentuk beras ini semuanya, sementara masyarakat tiap tahun kamu pajak motornya, tiap tahun kamu pajak mobilnya, tiap tahun kamu pajak warungnya 10% lagi. So coba pajak rumahnya, pajak motornya, pajak mobilnya, habis itu balasnya bansos. Dari mana? Allah nggak menerima. Subhanallah, itulah namanya cerdasnya para ulama, para imam. Mereka tidak banyak basa-basi dengan para penguasa. Dengan para penguasa, mereka punya izzah, punya harga diri, punya wibawa. Maka pelajaran yang dapat kita ambil di sini, barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa salat, sebelum salat adalah terlebih dahulu kita bersuci, suci dari najis. Namun sebelum suci dari najis, sucikan hati kita terlebih dahulu, sucikan akhlak kita, sucikan lisan kita, sucikan perbuatan kita, barakallahu fikum, sucikan harta kita, supaya benar-benar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ya ikhwan? Waktunya masih panjang, enggak apa-apa. Enggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Baik. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Enggak ada ya? Baik, kalau enggak ada, barakallahu fikum, kita tutup sampai sini. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.